Jumpa lagi dengan saya Wilwan Pasaribu. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah dalam situasi pandemi ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap bisa berkumpul bersama keluarga. Mungkin yang terpapar bisa kembali cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga. Kali ini saya akan menyampaikan tentang fakta ataupun mitos seputar makanan balita. Mari saksikan video ini selengkapnya. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang fakta atau mitos makanan balita. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dua bentuk kurang gizi pada anak. Yang pertama adalah kronis, yang terjadi dalam waktu yang lama ataupun berulang. Contohnya seperti stunting atau perawakan pendek, di mana hambatan pertumbuhan tinggi badannya menurut umur tidak sesuai. Yang kedua adalah akut, terjadi dalam waktu yang singkat, atau bisa saja wasting atau gizi kurang atau gizi buruk ya. Dicirikan turunnya berat badan menurut tinggi badan atau lingkar lengan atasnya di bawah 11,5. Nah, ini biasanya mungkin anak disebabkan mungkin diare, salah makan dan terjadinya penurunan berat badan. Kita akan langsung ke 6 fakta atau mitos tentang makanan balita. Yang pertama adalah minum jus buah baik untuk balita. Jus buah biasanya menjadi andalan orang tua sebagai variasi menu yang sehat untuk balita. Lagi pula kalau jus buah juga bisa memberikan manfaat yang sama kan? Itu pertanyaannya. Faktanya adalah jus buah memiliki kandungan serat yang lebih sedikit dan seringkali dibuat dengan tambahan gula melebihi kebutuhan harian balita. Akhirnya kalorinya yang masuk dalam tubuh balita banyak dan membuat berat badan bertambah. Sebagai perbandingan, saya akan menyampaikan bahwa secangkir jus jeruk mengandung 105 kalori, kemudian 1,4 gram serat, kemudian 24 gram gula. Sedangkan satu buah apel berukuran sedang mengandung 58 kalori, 2,6 gram serat, dan hanya 19 gram gula. Jadi ada sedikit perbedaan ya, karena tadi jus jeruk biasanya akan ditambahkan dengan tambahan gula sederhana. Dan ini jadi untuk mendapatkan seratnya, nutrisi ataupun vitamin yang baik untuk balita lebih baik memberikan buah potong atau buah segar. Makanan berlabel atau gluten free atau organik itu lebih sehat, itu yang terdengar ataupun menguat terjadinya tren makanan sehat untuk balita berlabel gluten ataupun organik. Ini mitos yang banyak diikuti oleh orang tua. Padahal makanan berlabel gluten, sugar free, low fat ataupun camilan rendah kalori atau organik pun belum tentu sehat sepenuhnya. Ingat, belum tentu sehat sepenuhnya. Yang paling baik adalah memperhatikan label makanan secara menyeluruh dan melihat kandungan yang lain seperti sodium, kemudian pemanis buatan, lemak trans yang justru tidak baik untuk kesehatan balita. Jadi jika Bapak Ibu ingin membeli makanan yang cepat saji, maka perhatikanlah label makanan dengan teliti, atau dengan makanan dengan gizi seimbang atau makanan yang alami itu lebih bagus ya. Yang selanjutnya adalah balita harus sering mengemil. Nah, ini biasa terjadi kepada ibu-ibu yang tidak mau makan kasih ngemil, sering-sering ngemil aja. Mitos makanan balita yang cukup populer sudah terbukti salah kaprah dan malah berkontribusi membuat berat badan balita bertambah. Ya, memberikan cemilan sehat di antara makan siang dan makan malam ya. Dan ini akan meningkatkan kepekaan balita pada sinyal kenyang dan lapar, mengurangi risiko pick eater atau makanan tertentu. Jadi balitanya itu pengennya makan tertentu, pengennya makan itu aja, dan membantu menjaga berat badan ya. Jadi diberikan cemilan di antara makan siang dan makan malam. Jadi demi kesehatan balita agar tetap ideal dengan menjalankan pola makan yang benar dan makanannya harus bergizi atau menu 4 bintang yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Balita tidak boleh makan telur. Ini biasanya terjadi kepada ibu-ibu ataupun kepada orang tua balita yang takut. Karena apa? Banyak orang tua yang khawatir balitanya terkena kolesterol. Karena kalau orang tua makan telur ya kan akan kolesterolnya tinggi. Nah, ini terjadi juga kadang-kadang secara gamblang ibunya akan menjawab dosa banyak makan telur karena takut kolesterolnya tinggi atau bisulan karena telur ya. Faktanya telur merupakan sumber protein yang banyak mengandung zat besi dan seng yang penting untuk pertumbuhan bayi. Jadi telur itu sebenarnya mudah didapat dan bagus untuk pertumbuhan bayi dan balita ya. Namun jika memang ada riwayat alergi telur, disarankan untuk mencoba saat berusia 2 tahun dengan tahapan pengenalan. Jadi kalau memang ada indikasi, kan biasanya itu kan kalau orang tuanya punya alergi, biasanya akan turun
turun kepada anaknya. Ini adalah tahapan untuk proses alergi makan. Jadi ketika misalnya ibu, bapak, anaknya alergi makan pada usia di bawah 2 tahun, nanti usia 2 tahun akan pengenalannya adalah mungkin kalau makan telur seperempat dulu kasihnya, nanti seminggu lagi seperempat lagi untuk mencoba sehingga anak tersebut bisa beradaptasi. Jadi alergi makanannya tuh bisa tertangani secara pelan-pelan, tidak boleh langsung makan karena seperti saya sendiri ada alergi udang, namun ketika prosesnya adalah makan udangnya sebulan sekali sehingga sudah terbiasa, tubuh beradaptasi sehingga tidak alergi udang lagi. Jadi sama hal dengan makan telur. Jika memang ada alergi telur, ya bisa mencoba pada saat usia 2 tahun ke atas. Kemudian susu diperlukan untuk tulang yang kuat. Ini biasanya terjadi harus minum susu itu yang sering terjadi pada orang tua balita. Ya, susu memang adalah salah satu sumber kalsium terbaik. Tetapi jika balita tidak mau minum susu, balita tersebut bisa mendapatkan kalsium yang cukup dari makanan lain seperti keju, susu kedelai yang diperkaya kalsium. Kemudian tahu, sayuran berdaun hijau, daging dan ikan ya. Ikan itu banyak ya, karena kita tahu bahwa kalau di pesisir khususnya di Kota Bontang, ikan sangat luas sekali. Dan jangan salah, belut juga belut ya, saya lupa masukkan, belut juga sangat tinggi kalsiumnya ya untuk dimakan, apalagi kalau ikan teri yang segar itu sangat per 100 gramnya itu bisa mencapai 700 sampai 600 mg untuk pemenuhan kalsium. Dan kita tahu bahwa yang paling penting di sini adalah bahwa anak memenuhi asupan harian yang disarankan itu 650 mg kalsium per hari. Itu untuk anak usia 1 tahun. Sedangkan 1000 mg untuk usia 4 sampai 8 tahun dan 12.000 mg untuk usia di atas 10 tahun ke atas. Jadi jangan khawatir, kalaupun misalnya memang anak tidak mau minum susu, ya minum susu dalam arti kata di atas 6 bulan ya, 6 bulan ke atas sudah melakukan makanan pendamping. Dan perlu diketahui bahwa susu adalah masuk dalam kategori sumber protein, bisa mungkin dari hewani, bisa juga dari sumber protein nabati. Ya, jadi tidak masuk lagi dalam kategori, kalau dulu itu dibilangkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang itu dirubah menjadi pedoman gizi seimbang, seperti itu ya, menu seimbang ya, di mana susu masuk dalam kategori sumber protein. Jadi kalau misalnya minum susu untuk tulang kuat, ya benar, karena sumber susunya itu adalah sumber kalsium terbaik. Namun jika memang tidak mau minum susu, jangan panik, tidak usah khawatir, karena dapat dari makanan-makanan alamiah seperti yang saya sampaikan tadi, ada keju, susu kedelai, kalsium, tahu, sayuran berdaun hijau, daging dan ikan ya. Nah, di sini adalah gula dan coklat membuat anak-anak menjadi hiperaktif. Ya, ini sering biasanya terjadi ya. Pertanyaan ataupun perbincangan di antara ibu-ibu yang memiliki bayi balita. Faktanya, mengapa anak menjadi berenergi setelah mengkonsumsi permen, kemudian coklat, soda yang ternyata mengandung kafein. Jadi coklat dan soda ataupun seperti kopi, salah satunya mungkin ada beberapa yang memberikan anak kopi itu mengandung kafein. Kafein ini merupakan stimulan dan menjadi dalang di balik hiperaktivitas anak yang tak disadari ya. Contoh, dia sebenarnya harus wajibnya tidur karena dia tidak kafein itu merangsang terjadinya kegiatan dalam otak, sehingga anak itu malah bermain ataupun tidak bisa tidur ataupun mempunyai keaktifan yang lain. Bahkan jika anak sering mengkonsumsi tinggi gula, kan dalam coklat itu pasti ada gula. Nah, anak itu menjadi kurang aktif karena apa? Dia malas bergerak, standby aja, main handphone, karena banyak terjadi ini bahwa anak supaya diam dikasih handphone. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan ya. Jadi kalau makan coklat memang akan menjadikan anak itu hiperaktif dikarenakan ada kandungan kafeinnya untuk membuat stimulan anak untuk lebih aktif seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 6 fakta atau mitos mengenai makanan bayi balita yang khususnya diberikan kepada anak usia di atas 1 tahun. Banyak hal sebenarnya yang pastinya Bapak Ibu lebih memahami karena Bapak Ibu yang mengalami. Namun jika memang ada pertanyaan atau mungkin menjadikan satu dilematik dalam pemikiran Bapak Ibu, silahkan mengunjungi puskesmas terdekat atau bertanya kepada tenaga kesehatan
ini benar atau tidak mengenai makanan ataupun fakta atau mitos untuk bayi balita Anda, sehingga bayi balita Anda tetap dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dari saya, makanlah makanan yang bergizi. Saya Wilman, pamit undur diri. Dah.